Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita akan berkunjung ke MAN 1 Pasaman. Kita akan melihat bagaimana derap langkah dan denyut nadi madrasah dalam mempersiapkan diri menyambut era new normal. Sekarang kita akan berjalan menuju MAN 1 Pasaman, bertemu dengan Bapak Kepalanya, Bapak Darwin MPD. Sekaligus dia juga adalah Ketua K3MA Provinsi Sumatera Barat. Ayo kita turun ke lokasi. Untuk persiapan materi esensi ini apa yang dilakukan oleh K3MA Provinsi? Dalam menyikapi itu sesuai dengan sosialisasi yang disampaikan oleh SE Dirjen Pendis, maka kami dari K3MA setelah berkoordinasi dengan bidang melalui Kasih Kuref, Pak Hendri Panidias, kerja dari K3MA ini dalam rangka itu pertama setelah kita dapat masukan-masukan dari bidang, kami melaksanakan pertama pada hari Senin kemarin kami kumpulkan seluruh tatanan yang ada di Madrasah Aliyah untuk masing-masing bidang studi dapat membentuk tim. Masing-masing bidang studi dapat membentuk tim untuk memilih dan memilah materi yang sangat esensi yang akan kita sampaikan kepada anak-anak di dalam proses pembelajaran yang bersifat darurat. Dalam hal ini K3MA memperkarsai satu madrasah, satu bidang studi itu ada sebuah tim 9 yang akan menggodok materi-materi ini nanti, sehingga MA nanti secara keseluruhannya punya rujukan yang resmi tentang materi esensi ini, sehingga nanti antara satu dengan yang lainnya bisa saling berkoordinasi dengan hal-hal yang terdekat dengan madrasah-madrasah lain. Insyaallah dalam hal ini sudah kita sepakati, mudah-mudahan kegiatan kita ini diridhoi Allah dan bisa kita laksanakan semaksimal mungkin untuk kegiatan pembelajaran ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kita sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu secara keseluruhan, kalaulah situasi tidak normal, awak membuatnya menjadi normal. Nah, paham kok? Nah, aja awaklah nama membuatnya normal, awak nama membuatnya normal. Sehingga kondisi kita ini berjalan dengan tertib, lancar, tanpa ada permasalahan. Lah, itu balik gua. Nah, pemirsa, kita telah mendengarkan dan melihat bagaimana MAN 1 Pasaman berbenah diri dalam mempersiapkan pembelajaran era new normal. Sekarang kita melihat bagaimana karya seorang guru MAN 1 dalam mempersiapkan bahan ajar dengan menggunakan sistem luring. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru madrasah lain di Provinsi Sumatera Barat. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi fisik yang segar, pikirannya juga segar, sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu vektor secara geometris. Geometris itu maksudnya kita akan menelisik bagaimana vektor itu kalau digambarkan. Jadi geometris itu artinya dengan cara menggambar, itu maksudnya. Inti dari pembahasan kita kali ini adalah bagaimana menjumlahkan atau mengurangkan vektor dengan menggunakan gambar. Namun, sebelumnya kita lihat dulu apa kompetensi dasar yang harus kita capai pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Yang berikutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2, bidang, dan berdimensi 3. Indikator yang harus kita capai di sini adalah menjelaskan
konsep vektor posisi dan konsep kesamaan dua vektor dalam ruang berdimensi bidang dan berdimensi 3. Kemudian menentukan hasil operasi vektor dengan cara geometrik. Terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi vektor dengan cara geometrik dan aljabar dan atau analitik dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Nah, sebelum kita pahami bagaimana cara menggambarkan penjumlahan dan pengurangan vektor, ada beberapa konsep dasar vektor yang kamu ingat. Yang pertama, vektor adalah ruas garis berarah, sehingga vektor mempunyai panjang dan arah. Jadi karena dia merupakan sebuah ruas garis, tentunya kita dapat mengukur panjangnya, bukan? Nah, karena garisnya berarah, berarti kita bisa melihat kemana arah garisnya, di manakah ujung dan pangkalnya. Itu dia. Dua vektor dinyatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi agar vektor itu sama. Yang pertama adalah panjangnya sama, yang kedua adalah arahnya sama. Berikutnya, dua vektor dinyatakan berlawanan jika panjangnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi kalau misalnya dua vektor itu panjangnya sama, tapi belum tentu dia merupakan vektor yang sama. Kenapa? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bisa saja arahnya sama, bisa saja arahnya berlawanan, atau tidak keduanya. Berarti ada 3 kemungkinan ya. Jika dua vektor panjangnya sama, ada 3 kemungkinan. Bisa arahnya sama, bisa arahnya berlawanan, bisa juga bukan keduanya. Nah, bagaimananya kita lihat di konsep yang keempat. Syarat suatu vektor searah atau berlawanan adalah posisi keduanya segaris atau sejajar. Jadi, kita dapat mengetahui vektor itu searah atau berlawanan jika ada syarat yang harus dipenuhi. Jika dia memenuhi syarat ini, kita jadi salah satu. Jika segaris atau sejajar, kata atau di sini artinya harus memenuhi salah satu dari kedua syarat tersebut, agar dia bisa dikatakan searah atau berlawanan. Nah, agar lebih paham tentang konsep dasar vektor tersebut, mari kita pelajari contoh soal yang pertama. Perhatikan vektor-vektor yang terdapat pada kubus berikut. Kubusnya adalah kubus ABCD EFGH, di mana di sini di kubus-kubus ini Ibu gambarkan di mana pada vektor-vektor ini Ibu gambarkan diagonal-diagonal yang ada pada alas dan atapnya. Titik Q adalah perpotongan diagonal alas, sementara titik P adalah perpotongan diagonal atas. Jadi Q perpotongan diagonal alas, P perpotongan diagonal atas. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan hubungan vektor-vektor berikut dengan vektor GP. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau GP itu pangkalnya di G, ujungnya di P. Jadi menggambarkannya dari G ke P, karena pangkalnya berada di titik G, sementara ujungnya di P. Nah, sampai disitulah penjelasan kita kali ini, pembahasan kita kali ini. Semoga anak ibu paham dengan penjelasan yang ada. Mohon maaf atas segala kesalahan. Andai kata anak ibu paham, silahkan diulang lagunya. Kalau masih belum paham juga, silahkan ibu dengan media sosial yang kamu punya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, itulah salah satu bentuk kreativitas dari salah seorang guru yang ada di MAN 1 Pasaman. Kita berharap akan muncul lagi guru-guru kreatif dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi pembelajaran yang bermakna di era new normal. Selamat bertemu dalam video daring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.